Seorang ustadz diperlihatkan ada di dalam penjara. Kisah ustadz ini dimulai 7 bulan yang lalu. Keluarga ustadz ini diberikan anak dan istri yang solehah. Terlihat waktu subuh dia membangunkan anaknya untuk sholat subuh berjemaah di masjid. Tapi keluarganya diberikan ujian serba kekurangan. Ustadz itu diberikan kelebihan bisa meruqyah. Dan dia tidak pernah mengambil uang pemberian orang setelah meruqyah. Dan ini awal mula iblis ingin balas dendam kepada ustadz itu. Dan istrinya diuji kesabarannya. Dan masalah-masalah datang bertubi-tubi. Anaknya yang SMA merusak HP mahal temannya. Dan harus mengganti. Anak yang SMP diberi surat panggilan orang tua karena belum bayar SPP. Saksikan kisah ustadz ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Istri ustadz ini mengeluh karena lagi banyak tanggungan. Istrinya punya inisiatif untuk mengambil pinjaman. Suaminya tidak mau. Tiba-tiba ada tamu datang. Dia dipanggil malam-malam untuk menolong keluarga Pak Timur. Anaknya kemasukan jin. Sudah beberapa ustadz meruqyah, tapi tidak ada hasil. Ketika ustadz itu datang dan mulai meruqyah, jinnya sangat kuat dan terjadi pertarungan sengit di sana. Tapi ustadz itu masih bisa mengalahkannya. Pada waktu itu dia bilang ke bapaknya, "Saya akan menagih janjimu." Dan jinnya bilang ke ustadz itu, "Aku bersumpah akan menghancurkanmu dan keluargamu." Dan dia mulai sadar. Ustadz itu bertanya kepada bapaknya, "Apa maksud dari perkataan setan tadi dia menagih janji bapak?" Ustadz itu merasa ada yang tidak beres. Tapi bapak itu tidak menjawabnya. Dan ketika ustadz itu mau pulang, dia diberikan segepok uang tapi dia menolaknya. Padahal keluarganya sangat membutuhkan uang. Ustadz itu merasa ada yang tidak beres. Waktu ustadz itu selesai, meruqyah dia diberikan imbalan sebagai tanda terima kasih. Tapi ustadz itu menolaknya. Setelah dia sampai di rumah, istrinya marah karena dia selalu menolak uang ruqyah. Padahal keluarganya sangat butuh uang. Dan pada waktu mengajar dia bilang ke santri-santrinya. Dikisahkan dari para ulama terdahulu, pada suatu masa ada setan bertanya pada iblis, bagaimana caranya merusak iman orang-orang yang bertakwa? Lalu iblis menjawab, rusak dulu ibunya. Beri dia rasa lelah yang bertubi-tubi. Dan pada saat dia lemah dan kehabisan seluruh energinya, ambil rasa bersyukurnya dan berikan dia jalan buntu. Maka perlahan engkau akan menyaksikan iman keluarga orang-orang bertakwa itu akan rusak melalui seorang pintu seorang ibu. Ustadz itu tidak merasa bahwa istrinya sekarang digoda keimanannya. Istrinya capek dengan keadaan yang terjadi. Ditambah keluarganya lagi sangat kebutuhan uang. Pada malam itu ada seorang tamu. Dia anak dari orang yang kemarin suaminya ruqyah. Dia berterima kasih atas kebaikan suaminya. Dan dia memberikan segepok uang sebagai bentuk terima kasih. Pada waktu itu dia bingung mau menerima atau tidak. Suaminya melarang untuk menerima uang itu. Di sisi lain keluarganya sangat membutuhkan uang. Kira-kira istrinya mengambil uang itu apa tidak guys? Saksikan di part selanjutnya. Karena keluarganya sangat membutuhkan uang. Dan suaminya setiap ruqyah tidak pernah mengambil uang pemberian orang. Pada malam itu ada seseorang datang, dia mengaku anak dari seorang yang kemarin suaminya ruqyah. Orang itu memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Dan dia mengambil uang itu. Dan keesokan harinya dia masak yang sangat banyak. Anak-anaknya heran kenapa banyak makanan. Suaminya bertanya makanan sebanyak ini dari siapa bu? Dan istrinya berbohong. Dia tidak menceritakan kalau dia dapat uang dari orang yang suaminya ruqyah. Dia tidak jujur ke suaminya. Dan ini awal dari jin masuk ke rumahnya. Pada waktu ustadznya kerja bakti membersihkan masjid, ada seorang tergesa-gesa menyusulnya. Dia minta tolong soal Pak Timur yang kemarinnya dia ruqyah. Dan setelah sampai di rumahnya sudah banyak orang dan ambulan. Setelah masuk ke dalam, semua keluarga rumah itu mati mengenaskan gantung diri. Anak ustadz itu baru pulang sekolah. Dia langsung tiduran. Ibunya menegur, jangan langsung tidur nanti asarnya lewat. Setelah itu dia dibisikin setan, tidurlah, asar masih panjang. Dan dia tidur beneran. Dia bermimpi diseret setan dan digangguin. Dia malah mencekik lehernya sendiri. Dan untung ibunya datang. Sedangkan kakaknya pulang sekolah diantar laki-laki bukan mahramnya. Dia malah mengajaknya pacaran. Setelah suaminya datang, istrinya menceritakan kalau Yasmin anaknya mimpi buruk teriak-teriak sampai mencekik lehernya sendiri. Dan suaminya bercerita kalau keluarganya Pak Timur meninggal 2 hari yang lalu gantung diri. Dan mayatnya baru ditemukan hari ini. Istrinya kaget mendengar itu. Karena kemarin malam anaknya datang memberikan uang. Terus siapa yang memberikan uang itu? Dan istrinya tetap belum jujur terkait uang itu. Ada kejanggalan di rumah ustadz ini. Istrinya menerima uang dari seseorang yang mengaku pasien ruqyah dari suaminya. Dan ternyata keluarga pasien itu meninggal semua 2 hari yang lalu. Dan mayatnya baru ditemukan. Dan ternyata yang memberikan uang itu adalah setan yang menyamar menjadi anak pasien suaminya, yang mengancam untuk balas dendam kepada ustadz peruqyah itu. Dan itu awal masuknya jin di rumahnya. Namun ustadz itu tidak mengetahui hal ini. Dan istrinya menyembunyikan tentang hal ini.
teman sekolah anaknya yang SMA Naila, datang diam-diam. Dia ingin mengajaknya jalan-jalan keluar. Ketika Naila mau mengambil kerudung untuk menemuinya, tiba-tiba ada bisikan, "Naila." Dan setan itu masuk ke dalam tubuhnya. Dia mempengaruhi tubuh Naila. Dia bilang, "Rayu dia dengan kecantikanmu." Dan Naila keluar dengan tidak memakai kerudung dan memakai rok mini. Laki-laki mata keranjang itu heran. Kenapa Naila berpenampilan tidak seperti biasanya? Dan akhirnya mereka keluar dan check-in di hotel. Keluarga Ustadz Peruqiyah ini mulai diteror oleh jin yang ingin balas dendam padanya. Anaknya yang SMP Yasmin digangguin oleh jin itu walau dalam mimpi. Sedangkan anak yang SMA Naila, jinnya masuk ke dalam tubuhnya. Waktu temannya datang dia bertingkah aneh. Dia memakai rok mini dan tidak pakai kerudung. Jin memerintahnya, "Rayu dia dengan kecantikanmu." Parahnya lagi, dia mengajak temannya check-in ke hotel. Keesokan harinya dia masih dirasukin jin itu. Dia menggunting roknya menjadi rok mini. Dia pakai ke sekolah dan tidak memakai kerudung. Semua siswa-siswi kaget dengan penampilannya. Siswi baik dan solihah tiba-tiba memakai pakaian seperti itu. Bahkan gurunya pun kaget dengan penampilannya. Dia menghajar teman yang sering jahat padanya. Pas waktu tibanya di rumah, dia kaget kenapa dia diberi surat skorsing. Dia kaget kenapa roknya menjadi rok mini. Dan dia bingung sebenarnya apa yang terjadi. Dia tidak sadar apa-apa. Keluarga Ustadz Peruqiyah ini mulai diteror lagi. Terlihat anaknya Naila mulai dirasuki jin. Jinnya memerintahkan untuk membangunkan adiknya Yasmin. Akhirnya dia ke kamar adiknya untuk membangunkan untuk sholat berjemaah. Adiknya tidak tahu kalau kakaknya itu lagi kerasukan. Awalnya sholatnya berjalan lancar. Dan ketika rakaat terakhir, dia bangun dari sujudnya, tiba-tiba kakaknya menghadap padanya. Wajahnya sangat menyeramkan. Yasmin ketakutan, dia memejamkan matanya. Tiba-tiba tangannya diremas dan mau dipatahkan oleh Lak. Dia menjerit kesakitan. Akhirnya ayah ibunya datang. Dan ketika Naila selesai sholat, ayahnya bertanya, "Naila, kenapa?" Dia jawab, "Aku kan sholat deh." Dan dia tidak merasa melakukan itu. Yasmin ketakutan melihat kakaknya kesurupan. Dia memejamkan matanya. Tiba-tiba tangannya diremas dan mau dipatahkan. Dia menjerit kesakitan. Akhirnya ayah ibunya datang. Dan ketika Naila selesai sholat, ayahnya bertanya, "Naila, kenapa?" Dia jawab, "Aku kan sholat dek." Dia tidak merasa melakukan itu. Setelah itu ayahnya mencoba menerawang apakah di rumahnya ada setan. Ternyata dia tidak merasakan apa-apa. Ayahnya bilang, kalau semisal di rumah ini ada setannya, insya Allah ayah bisa merasakannya. Setelah itu ayahnya mencoba membuka mata batin Yasmin untuk mengetahui setannya ada di mana. Setelah mata batinnya dibuka, Yasmin melihat setannya ada di kakaknya. Dia menunjuk setannya di situ. Ayah ibunya gak percaya kalau setannya ada di tubuh kakaknya. Ternyata Ustadz itu sudah tidak bisa merasakan adanya makhluk gaib setelah memakan makanan uang pemberian setan yang menyamar jadi anak pasiennya. Naila merasakan ada yang aneh pada dirinya. Ditambah dia sudah 2 bulan tidak menstruasi. Dan dia sering mual-mual. Akhirnya dia mencoba mengetesnya dengan tes pack. Dan hasilnya positif hamil. Dia bertanya-tanya kenapa saya bisa hamil. Kapan saya melakukan itu? Dia tidak ingat apa-apa. Cuma terakhir yang dia ingat pulang sekolah dianterin teman laki-lakinya. Dia hanya bisa menangis. Dia mencoba mencari informasi dengan membaca buku. Sebenarnya dia kenapa bisa hamil. Ketika ayahnya bertanya, "Kamu kenapa Naila?" Dia jawab cuma masuk angin. Dia belum siap memberitahu orang tuanya. Dia memilih untuk menyembunyikannya dari ayah dan ibunya. Ya, kamar dulu ya. Ustadz itu merasakan ada yang aneh di keluarganya. Anak-anaknya yang mulai lalai terhadap sholatnya. Yasmin bilang, Yasmin takut setan itu gangguin lagi. Ya, ayahnya menasehati. Kalau kamu sholat, justru Allah akan melindungi kamu nah. Kalau kamu tidak sholat, itu yang setan mau dari kita. Biar jauh dari Allah. Ditambah istrinya selalu sibuk dan tidak pernah lagi memperhatikan ibadah anak-anaknya. Dan setelah dinasihati ada saja jawabannya. Ustadz itu merasa ada yang tidak beres di keluarganya. Dan belum mengetahui apa penyebabnya. Ternyata iblis yang ingin balas dendam sudah mulai napak. Keluarga Ustadz itu sudah mulai lalai terhadap ibadah dan kewajibannya. Ustadz Peruqiyah ini tiba-tiba ada tamunya. Bapak itu meminta tolong anaknya kesurupan. Akhirnya Ustadz itu segera ke rumahnya. Anak bapak itu kesurupan ngamuk-ngamuk. Ustadz itu segera meruqiyahnya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bukannya kesakitan, jinnya malah menertawakan Ustadz itu. Bahkan dia bilang, "Bacaanmu sudah tidak mempan lagi Pak Ustadz." Ustadz itu terkejut dengan perkataan itu. Dia mencobanya membacakan lagi. Dan benar jinnya tidak ada reaksi apa-apa. Malah menertawakan Ustadz itu.
Lalu yang kesurupan mencekik ustadz itu dan melemparnya. Bahkan dia bilang, "Kamu tidak akan bisa mengganggu bangsa kami lagi. Doamu sekarang sama seperti doa orang-orang kafir." Ustadznya sok mendengarnya dan dia mulai berpikir, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa doa-doa dan bacaannya tidak ada reaksi? Ustadz ini bertemu dengan salah satu warga yang baru keluar dari penjara. Warga itu memberikan makanan. Ustadznya ragu-ragu yang mau menerima. Lalu orang itu bilang, "Tenang saja Pak Ustadz, saya beli dengan uang halal." Lalu orang itu bertanya, "Memang kalau kita makan pakai uang yang haram, imbasnya apa ya Pak Ustadz?" Lalu Ustadz itu menjawab, "Semua makanan yang kita makan dengan uang haram itu tidak akan menjadi daging, tapi malah menjadi api neraka yang ada di dalam diri kita." Ustadz itu melanjutkan, "Dan yang terakhir, doa kita tidak akan diterima." Lalu Ustadz itu berpikir mungkin ini sebabnya doa-doa ruqyahnya tidak mempan. Dan seperti yang iblis bilang waktu meruqyah, doanya sama kayak doa orang kafir. Setelah itu dia bertemu dengan Pak Haji. Waktu itu istrinya pernah bilang kalau Pak Haji itu memborong baju muslim di tokonya. Setelah ditanyakan ternyata Pak Haji tidak membelinya. Dari situ dia mulai paham kalau selama ini istrinya membohonginya. Dia langsung bergegas pulang. Ustadz itu langsung menemui istrinya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Sri? Dari mana semua uang yang kamu dapatkan?" Ustadz itu pulang marah-marah. Ternyata selama ini istrinya membohonginya. Dia langsung bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Istrinya bingung maksudnya ayah apa. "Dari mana semua uang yang kamu dapatkan itu?" "Uang untuk ganti rugi Naila, untuk sekolah Yasmin, uang untuk beli makanan kita, dan uang untuk beli ponsel baru kamu. Dari mana?" Ustadz itu marah besar ke istrinya. Istrinya tidak menjawabnya, dia hanya diam saja dan menangis. Lalu anak yang SMP datang. Sudah melihat ayahnya marah-marah ke ibunya. Lalu setelah itu Naila pingsan. Semuanya panik dan membawa Naila ke kamarnya. Setelah itu dia mengajak istrinya keluar. Karena dia belum menjawab pertanyaannya. Lalu istrinya mulai jujur. Dia menangis sambil menjawab, "Uang yang aku terima bukan dari Pak Haji Sanusi. Ibu terima dari anaknya Pak Timur ya. Ibu minta maaf." Makanya selama ini teror iblis terus masuk di keluarganya. Ternyata lewat tipu daya iblis yang menyamar manusia. Setelah Naila sadar dari pingsannya, dia memanggil ibunya. Adiknya segera memanggilnya, "Kakak Buk, ibu." Ibunya segera menghampirinya. Naila menangis sambil menatap ibunya. Dia berkata, "Maafkan Naila, Bu." Ibunya bertanya, "Kenapa nak?" Dia jujur dengan keadaannya. Naila hamil, Bah. Ibu dan adiknya sok mendengar itu. Semuanya hanya bisa menangis. Ini adalah teror-teror dari iblis yang ingin balas dendam kepada keluarga Ustadz Peruqyah. Iblis pernah bilang ke Ustadz itu, "Saya bersumpah akan menghancurkanmu dan keluargamu." Ustadz ini pamit ke istrinya untuk meruqyah salah satu warga. Setelah sampainya di rumah warga, dia panggil-panggil dan ketok-ketok, orangnya tidak keluar. Karena Ustadz itu mempunyai firasat yang tidak enak, akhirnya dia lihat dari jendela. Di situ terlihat rumahnya sangat berantakan. Akhirnya dia masuk. Setelah sampainya di dalam, dia kaget karena semua keluarga itu tewas berlumuran darah. Dan ternyata suaminya masih hidup memanggil Ustadz itu. Dia minta tolong. Bapak itu menceritakan kronologinya. "Ini semua salah saya, Ustadz." Ustadz itu bertanya, "Bagaimana, Pak?" Bapak itu menjawab, "Semua kekacauan ini salah saya. Dari awal saya kerja dengan Pak Timur. Saya sudah tahu kalau keluarga Pak Timur mendapat semua kekayaannya lantaran perjanjian dengan setan. Sebagai bayarannya, setan itu akan mengambil anak mereka ketika anak mereka menginjak usia 18 tahun. Bapak itu melanjutkan, "Saya tidak tahu ternyata uang yang saya terima berimbas pada keluarga saya, sama seperti keluarga Pak Timur. Dan akhirnya Bapak itu meninggal. Setelah itu setannya bilang ke Ustadz itu, 'Selanjutnya kamu dan keluargamu Ahmad, karena istrimu sudah menerima uang Timur.' Ternyata selama ini kekayaan yang keluarga Pak Timur peroleh lantaran perjanjian dengan setan. Pembantunya juga menerima imbasnya karena sudah mengambil uang itu. Setelah itu setannya bilang ke Ustadz itu, 'Selanjutnya kamu dan keluargamu Ahmad, karena istrimu sudah menerima uang Timur. Mereka semua saya bunuh, semua pantas mati, termasuk kamu dan keluargamu.' Setelah itu dia mau menyerang Ustadz itu. Namun Ustadz itu langsung meruqyahnya dengan membacakannya ayat-ayat suci Al-Quran. Awalnya tidak ada reaksi. Namun setelah diulang-ulang akhirnya setannya pergi. Dan perempuan itu meninggal. Dan masalah baru datang. Setan itu tidak sepenuhnya pergi. Dia pindah ke istri Ustadz itu untuk balas dendam. Dan sekarang keluarganya dalam bahaya. Ustadz itu segera pulang. Waktu Ustadz ini meruqyah, setannya mengancam akan membunuh keluarganya. Setelah itu setannya pergi. Namun masalah baru datang. Setan itu tidak sepenuhnya pergi. Dia pindah ke istri Ustadz itu untuk balas dendam. Ustadz itu segera pulang. Dan benar istrinya bengong sendirian dengan tatapan kosong. Sedangkan anak-anaknya lagi ada di kamarnya.
Ibunya merasa semua kekacauan ini karena ulahnya. Setelah itu setannya ada di depannya, dia teriak ketakutan. Baru setelah itu dia kesurupan. Anak-anaknya yang mendengar teriakan ibunya segera memeriksanya. Mereka melihat ibunya bersikap aneh. Mereka bertanya, "Ibu lagi ngapain?" Ibunya menjawab dengan tatapan menakutkan, "Yasmin, Naila, hari ini adalah hari kematian kalian." Mereka ketakutan melihat ibunya kesurupan. Mereka segera lari, namun pintunya tidak bisa dibuka, ditambah ayahnya belum datang. Mereka ketakutan melihat ibunya kesurupan. Mereka segera lari, namun pintunya tidak bisa dibuka, ditambah ayahnya belum datang. Mereka mencoba menyadarkan ibunya, namun ibunya malah menyerangnya. Mereka melempar ibunya yang kesurupan dengan kursi. Setelah itu ibunya bangun menyerang kembali dan Naila tidak bisa kabur dari serangannya. Dia membunuh Naila dengan menusuknya berkali-kali dengan gunting. Yasmin hanya bisa melihat kekacauan itu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, namun ibunya tetap menyerangnya. Dia bilang, "Jangan khawatir, kamu tidak akan mati sekarang. Aku masih membutuhkanmu." Dan setelah itu terlihat ayahnya datang. Setelah ibunya kesurupan dan membunuh Naila, ayahnya baru datang. Dia datang terlambat, Naila sudah tewas. Ustadz itu hanya bisa menangis, sedangkan Yasmin menahan sakit dengan gunting yang masih menancap di dadanya. Ayahnya yang melihat itu segera menghampirinya. Dia bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Nah, Yasmin menjawab, "Setan ya." Setelah itu ibunya yang kesurupan bangun. Ayahnya yang melihat itu mencabut gunting yang ada di dada Yasmin dan segera menyerang istrinya. Ustadz itu mengira itu bukan istrinya melainkan setan. Dan dia segera menyerangnya membabi buta menusuknya. Yasmin teriak, "Ayah, itu ibu. Itu ibu ya." Dan setelah Ustadz itu lihat kembali benar itu adalah istrinya. Dan dia telah membunuhnya karena tipu daya setan. Ustadz itu hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Ustadz Peruqyah mengira perempuan itu adalah setan yang membunuh Naila anaknya. Lalu dia membabi buta menyerang dan membunuhnya. Dan ternyata perempuan itu adalah istrinya sendiri yang dirasuki setan. Dia hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Dan akhirnya dia masuk ke penjara dan dikenai hukuman 20 tahun penjara. Dan pada suatu hari anaknya Yasmin menjenguknya ke penjara. Ustadz itu minta maaf ke Yasmin. "Ayah minta maaf ya. Ini semua karena kesalahan ayah, keluarga kita hancur. Gara-gara kesalahan ayah, kamu hidup sendiri sekarang. Ayah minta maaf ya, nah." Yasmin menjawab, "Nggak cuma ayah, tapi Yasmin juga. Yasmin yang kurang bersyukur waktu keluarga kita masih lengkap." Ya, dan setelah waktu berkunjungnya selesai, ternyata setannya belum sepenuhnya pergi. Setannya masih menempel di Yasmin. Dan dia setannya bilang, "Bagaimana rasanya hancur dan kalah, dibiarkan membusuk sendirian di sini."